Bagi kelompok menengah juga yang berwacana terkait kondisi ini, Anies masuk ke Jabar juga tidak akan berdampak signifikan pada Anies. Kita tahu bahwa pada Pilpres kemarin kemenangan Prabowo di Jabar itu 60% lebih. Kalau sekarang Anies masuk, ada 40% yang akan diperebutkan, ya. Asumsinya kalau 60% ke demo, ada 40% yang terbagi oleh PKS juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news dan Koran Gala. Di pertemuan kali ini seperti yang kita janjikan sebelumnya, kita akan bahas lagi dinamika dari Pilgub Jabar. Kemarin, semalam ya, tanggal 29 Agustus adalah deadline atau batas akhir dari pendaftaran. Nah, pada tanggal 29 Agustus tengah malam kemarin atau tadi malam 23.59 bahkan ya, yaitu batas akhir ya. Kita disajikan sebuah drama lah ya, drama politik, khususnya ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan. Pada menit-menit terakhir itu belum ada kejelasan. Kita bisa lihat di berbagai platform media termasuk televisi, dinamika yang terjadi di kantor KPU Jawa Barat begitu menarik ya. Di situ drama dipertontonkan, kita yang menyaksikan, kita yang mengikuti turut terbawa suasana juga ya. Ini siapa nih yang akan dicalonkan oleh PDIP Jawa Barat? Muncul nama Anies Baswedan di menit-menit terakhir yang memang sebelumnya juga dimunculkan ya. Tapi di akhir ternyata bukan Anies, bukan juga Ono Surono sebagai Ketua DPD PDI Jawa Barat. Yang muncul adalah nama JJ, mantan Bupati Pangandaran, dan seorang pesor Ronald yang kemudian didaftarkan oleh PDIP sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk kontestasi Pilgub Jabar 2024. Nah, drama ini apakah memang semestinya terjadi atau dibuat harus terjadi, atau memang secara natural, secara alamiah memang terjadi? Nah, nanti kita bahas lah. Tapi yang jelas kita disuguhkan oleh drama yang sebenarnya sih nggak penting-penting amat gitu ya, nggak penting-penting amat lah gitu. Yang kita tunggu justru siapa ya, dan bagaimana programnya gitu, siapa calonnya, dari partai-partai mana, dan apa programnya. Tapi yang muncul justru drama-drama yang nggak perlu tadi lah ya. Nah, statement dari Anies Baswedan juga sudah keluar ketika dia menyatakan menolak ya diajukan sebagai bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan untuk di Pilgub Jawa Barat. Alasannya sudah disampaikan, nah, tapi kita nanti dalami lah. Nah, di podcast ini kita bertemu lagi, ngobrol lagi dengan Kang Apipudin. Damang Kang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Kang, kita ngobrol lagi seputar itu Kang, drama itu ya. Itu memang perlu terjadi, memang harus terjadi, atau memang dibuat harus terjadi, atau seperti apa Kang? Bukan dibuat-buat itu. Itu sebenarnya impact dari putusan MK nomor 60. Jadi ketika putusan itu keluar, masing-masing partai, terutama partai besar yang akan mengikuti kontestasi Pilgub, merasa percaya diri. Jadi putusan MK 60 itu memberikan dampak pada partai yang merasa punya kursi di parlemen untuk mencalonkan kadernya sendiri. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada
semacam pertemuan komunikasi politik antara PDIP dan PKB, tapi karena impact dari putusan 60 itu PKB jadi mencalonkan sendiri Ya. tanpa koalisi, dan PDIP juga sama bisa mencalonkan diri tanpa koalisi. Stop Kang. Itu betul ya. Nah, kemarin di saat-saat terakhir masa pendaftaran itu PKB pun sama kan, ya, hampir mepet-mepet waktunya, ya, berapa jam sebelumnya kan. Tapi PKB langsung bersikap, ya, dengan mengajukan calon Acep Dadang dan Gita KDI, seorang pesohor juga. Artinya dia lebih prepare dong, ya, ketika PKB dengan PDI tidak jadi berkoalisi dan jalan masing-masing. PKB langsung mendaftarkan lebih awal dari PDIP. PDIP bahkan mepet-mepet waktunya, bahkan prosesnya sampai melewati batas waktu bahkan gitu kan. Nah, kenapa kok PDI jadi dalam tanda kutip terkesan nggak ada pilihan lagi ini? Sebenarnya mencalonkan kadernya sendiri akibat dari putusan MK 60 itu, PDIP berharap di saat-saat akhir menjelang pendaftaran itu muncul tokoh yang akan mendongkrak suara PDIP pada Pilkada 2024. Jadi digadang-gadang beberapa tokoh bahwa Susi Pujastuti berpasangan dengan Pak Ono, kemudian terakhir Anies yang dimunculkan. Sebelumnya bahkan ada meme yang beredar di medsos bahwa Sandiaga Uno dengan Ono, dan PKB juga sama dengan berharap mengusung sendiri, berharap ada kader potensial yang juga bisa mendongkrak perolehan suara pada Pilgub 2024 oleh PKB dengan menawarkan Sandiaga Uno maju di Pilgub Jabar. Tapi kemudian tokoh-tokoh yang tadi dianggap layak untuk berpotensi dan menang di Pilgub, ternyata di akhir-akhir pendaftaran menyatakan tidak bersedia. Harusnya ada skenario, ada plan B, plan C. Ketika tokoh-tokoh itu nanti akhirnya menolak, kader potensial mana lagi yang akan diajukan? Saya melihat pada saat pendaftaran tadi malam setengah 12 malam, yang datang ke KPU itu Pak Ono sendiri sebagai Ketua PDIP Jabar dan Pak Abdi Yohana. Sebenarnya dua tokoh itu sangat potensial. Bukan berarti saya menegasikan Pak JJ dan Ronald ya. Tetap dua orang itu juga potensial. Karena Pak JJ tokoh di Jawa Selatan yang sudah memenangkan Pilgub Pangandaran 2 kali dan suaranya sangat signifikan. Ronald juga tokoh muda yang bisa meraup swing voter dan split ticket voter. Namun orang sudah mengenal Pak Ono dan Abdi selama ini, kiprah politiknya, track recordnya dan segala macam. Sama PKB juga banyak tokoh potensial, misalnya dari Jabar ada Kiai Maman Imanul Haq, ada Pak Cucun. Itu Pak Cucun luar biasa kan di kabupaten. Nah, plan B itu yang harusnya disiapkan. Jadi ketika orang berharap ada kejutan yang menyenangkan gitu, bagi masyarakat Jabar banyak tokoh yang muncul itu banyak pilihan, banyak menu, dan adu gagasan di Pilgub Jabar pasti akan berjalan. Nah, ketika kemarin diumumkan pada akhirnya yang muncul nama-nama selain yang diharap oleh pemilih, ada semacam dalam tanda kutip anti klimaks. Iya. Nah, itulah kejutannya mungkin. Ya, mungkin kejutan yang dimaksud itu, tapi kita tidak bisa Tapi kira-kira memotong, Bang Apip sama Pak Nunu terkejut nggak
Kalau terkejut itu biasanya yang membuat kita terkejut ya, bukan membuat kita tertawa gitu kan. Beda ya antara terkejut dengan tertawa gitu. Terkejut diikuti oleh pertanyaan kenapa gitu. Terkejut. Wah, kagum atau apa? Nah, Kalau yang saya tangkap dari kawan-kawan saya di medsos, di grup-grup medsos ya, gitu. Iya, Kenapa gitu? Apakah nggak disiapkan plan B, plan C-nya? tapi gini ya Pak Habib, tadi kalau nyambung bacaan Pak Habib, PDI adalah partai kader ya yang sudah teruji ya, Betul. itu partai kader banget Betul. gitu ya. Dengan mengusung kadernya yang sejati ya, baik itu Ono maupun siapapun lah termasuk JJ, ya PDI semakin menguatkan bahwa dia partai kader. Ya. Artinya positif ya buat Ya. PDI, positif ya. Lain mungkin ketika misalnya memasang figur non kader ya meskipun tingkat elektabilitasnya tinggi. Nah ini satu apresiasi mungkin dia buat PDI bahwa dia ajeg ya dengan sikapnya untuk mengusung kadernya sendiri. Itu nilai positif ya, pastinya nilai positif bagi internal PDI sendiri. Bahwa nilai jualnya masih dipertanyakan itu soal lain mungkin ya, itu nanti ikhtiar kerja politik lah ya, kerja politik mesin partai. Nah Kang, balik lagi ya ke persoalan yang menjadi drama semalam itu sampai tengah malam, drama di ujung akhir pendaftaran. Anies menyatakan menolak ya, itu terkonfirmasi akhirnya di ujung-ujungnya juga terkonfirmasi, dan juga disampaikan langsung alasannya oleh Ketua DPD PDI Jawa Barat oleh Kang Ono di jumpa pers bahwa tidak jadi atau batalnya Anies jadi calon gubernur Jawa Barat oleh PDIP karena ada campur tangan atau ada tekanan atau apapun dari pihak luar yang disebut oleh Kang Ono sebagai Mulyono and the Gang. Mulyono sekarang itu diasosiasikan dengan Jokowi ya. Oh begitu? Iya, Mulyono itu diasosiasikan dengan Jokowi. Artinya ya kita pun siapapun bisa menebak Mulyono itu ya Jokowi and the Gang. Sebegitu kuatkah Mulyono and the Gang sehingga bisa mempengaruhi keputusan partai besar PDIP, atau sebegitu lemahnya PDIP sehingga bisa diatur-atur, diobok-obok, diintervensi oleh Mulyono and the Gang? Kalau wacana di kelompok menengah ada semacam komunikasi antara Mulyono dengan Bu Mega terkait posisi di pusat. Jadi ada deal semacam bahwa Puan tetap akan jadi ketua DPR jika PDIP tidak akan mengusung Anies. Nah, ada wacana-wacana seperti itu. Atau Anies jangan di Jakarta karena bla bla bla. Bagi kelompok menengah juga yang berwacana terkait kondisi ini, Anies masuk ke Jabar juga tidak akan berdampak signifikan pada Anies. Kita tahu bahwa pada Pilpres kemarin kemenangan Prabowo di Jabar itu 60% lebih. Kalau sekarang Anies masuk, ada 40% yang akan diperebutkan, ya. Asumsinya kalau 60% ke demo, ada 40% yang terbagi oleh PKS juga. Jadi bagi Anies sendiri tidak akan menang dan sama saja dengan mempermalukan diri. Hitung-hitungan dari hasil Pilpres kemarin. Kemudian saya tidak tahu persis apakah yang dimaksud oleh intervensi dimaksud oleh Pak Ono ya. Tapi yang jelas hitung-hitungan di kelompok menengah Jabar itu terutama di Bandung wacananya seperti itu. Nah kembali lagi ke pasangan PDIP. PDIP adalah partai kader seperti yang tadi disampaikan Kang Nu. Kader-kader PDIP di Jabar pasti akan mendukung cagupnya. Ya pasti. Dan kita tahu bahwa Kang JJ juga cagup potensial dan sudah punya track record di Pangandaran. Jadi saya percaya hitung-hitungan
PDIP sudah cukup matang. Mungkin plan B-nya memang Kang JJ dan Ronald itu di internal PDIP. Namun di masyarakat kejutan yang tidak menyenangkan Iya, sebenarnya. pasar tidak happy lah ya. Ya, karena biar bagaimanapun berharap datang dari tokoh yang sudah dikenal paling tidak di Bandung Raya sebagai epicentrum Jawa Barat. Iya. Pak Ono memang asalnya dari Indramayu, tapi sudah jadi orang Bandung dan komunikasi politik yang sudah dibangun Pak Ono itu sudah luar biasa dengan kelompok budayawan, seniman, dengan kelompok muda itu sudah kuat sebenarnya. Jadi berharap Pak Ono dengan siapa gitu semalam itu atau siapa dengan Pak Ono gitu. Untuk mengimbangi kekuatan Kim plus di Jawa Barat dan juga kekuatan mesin PKS. Namun saya percaya bahwa pada saat nanti kampanye tanggal 23 September sampai pencoblosan tanggal 27 November, mesin elektoral PDI akan bekerja dengan baik. Ya. Nah, oke lah ya. Kita tunda dulu soal drakor-drakoran ya, drama-dramaan, keterkejutan, nahan-nahan. Kita ke hal yang faktual ya dan aktual tentu saja. Sekarang sudah resmi mendaftar 4 pasang calon di KPU untuk Pilgub Jabar. Saya baca lagi lah ya. Yang pertama Acep Dadang dan Gita ya dari PKB. Ya. Kemudian juga JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja dari PDIP. Kemudian Ahmad Saiku dan Ilham Habibi dari yang diusung oleh PKS, Nasdem dan P3. Kemudian Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dari Kim dan beberapa 9 partai non parlemen. Ya. Oke, 4 itu yang sudah dipastikan mendaftar dan akan maju ya, mudah-mudahan mereka bisa terus maju nanti. Nah, Kang, melihat komposisi itu seperti apa? Kim sangat kuat, Oke. dukungan parpolnya, dan saya percaya bahwa Kim pasti punya rencana mengambil pemenangan dengan melakukan perluasan pemilih untuk Kang Deddy Mulyadi. Kang Demul itu sangat kuat di Subang Raya, Subang, Purwakarta, Kabupaten Bekasi dan Bekasi. Namun dipasangkan dengan Erwan yang kuat juga di Bandung Raya. Di Persib. Di Persib juga sebagai komunitas dan mungkin nanti membangun komitmen politik dengan Bobotoh. Dan perluasannya ke Priangan Timur dan Priangan Barat supaya lebih diterima Kang Deddy. Dan terakhir komunikasi dengan warga di Cirebon juga intens ya. Intens. Dengan membantu kasus Vina dan sebagainya itu punya simpati publik tersendiri lah. Namun jangan dilupakan juga Pak Ahmad Saiku dengan Ilham Habibi juga cukup kuat kalau kita melihat hasil Pilgub 2018. Ingat Pak Ahmad Saiku itu urutan kedua setelah kemenangan Emil RK ya. Dan selisihnya tidak terlalu jauh dan padahal ya persiapannya mepet banget ya waktu itu karena keterlambatan startingnya. Nah, jadi orang lama lah Ahmad Saiku itu di Pilgub. Deddy Mulyadi pun orang lama di Pilgub. Jadi kontestasi sekarang itu kontestasi orang-orang lama untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai pada 2018. Yang satu punya 6,2%, 6,2 juta, 28%-an. Yang Kang Deddy pernah meraih sekitar 5,6 itu 25%. Jadi 5,7 tipis 3%. Nah, 25 ditambah 28 kan 53 ya. Apakah di 2024 PDIP atau PKB bisa merebut 47% untuk kemenangannya? Kita akan lihat
kontestasi yang menarik di Jabar ini. Betul ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil Pilpres kemarin Ya. plus hasil Pilgub sebelumnya ya, Ya. 2018, memang ini pertarungan antara poros Deddy Mulyadi dengan porosnya Saico ini menarik ya, Ya. karena bedanya tipis nih kalau melihat dari hasil Pilgub kemarin. Nah, tapi kan sekarang kontestasinya pasti akan langsung seru, lebih seru karena konstelasi politik dan bangunan koalisi juga berubah. Ya. Gitu. Deddy Mulyadi berada dalam kelompok koalisi yang sangat besar gitu, sementara Saico Ilham ya minimalis ya sebenarnya ya, koalisi yang minimalis. Sekarang ditambah kontestan PDIP yang hanya satu partai didukungnya, kemudian plus PKB yang juga satu partai. Ya. Artinya akan pirameun lah ya. Pirameun. Akan pirameun. Nah, kan orang berpusat perhatiannya pada pasangan Demul Erwan sama Ahmad Saiku Ilham. Apakah PKB atau PDIP bisa mencuri perhatian pemilih? Nah, itu yang kalau melihat sejarah 2008 itu terjadi seperti itu. Orang perhatiannya ke Danis Setiawan Sulajana dan pasangan Demis, bukan pasangan Agung Gumelar sama Numan Abdul Hakim, itu kan perhatiannya ke situ, dua kekuatan besar di Jawa Barat pada 2008. Tapi kemudian yang menang pasangan Pak Aher dan Dede Yusuf. Jadi Pak Aher dan Dede Yusuf mampu mencuri kesempatan di antara dua pertarungan gajah besar. Iya, meskipun ada situasi dan kondisi tertentu ya waktu itu. Nah, apakah ini sejarah tersebut terulang di Jawa Barat atau tidak? Oke. Ini pastilah ya, dengan munculnya 4 pasang calon nanti yang akan bertarung di Pilgub Jabar itu, dengan tokoh-tokohnya yang sudah kita ketahui, itu menjanjikan memang pertarungan yang akan rame ini ya, karena kekuatannya relatif terpecah ya. Meskipun PDI hanya satu, tapi hijige PDI kan, seperti itu. Hijige Banteng. Nah, hijige Maung lah seperti itu. Hijige Banteng. Nah, Maung mah ya di Kim ya, Maung Bandung. Nah, Kang Apip, apa sih sebenarnya yang seharusnya mereka lakukan ya? Keempat pasangan ini. Jualan apa ya? Yang seharusnya mereka sajikan dengan baik ya, untuk menarik para calon voternya. Itu karena itu tadi kekuatan ini ya, sudah tersebar ya. Artinya publik juga harus mendapatkan penawaran yang luar biasa juga, yang luar biasa bagus gitu. Jangan lagi tawaran-tawaran atau program-program yang biasa-biasa sajalah gitu ya. Jawa Barat memang membutuhkan hal yang menjanjikan percepatan, menjanjikan lompatan-lompatan dan sebagainya. Nah, dari mereka yang akan berkontestasi seharusnya apa yang harus mereka tawarkan? Calon-calon gubernur itu harus tahu bahwa Jawa Barat sekarang menjadi kawasan nasional strategis, kawasan strategis nasional. Kedepan itu pasti ada proyek strategi nasional yang akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Jabar. Kampanye mereka harus dilakukan kepada kelompok menengah, opinion leader dan tokoh-tokoh masyarakat, menjelaskan bahwa Jabar itu aman sebagai kawasan strategis nasional dengan PSN-nya nanti. Jadi harus meyakinkan bahwa program proyek-proyek akan di Jabar itu akan berjalan untuk memakmurkan masyarakat. Dan ketika kampanye kepada masyarakat kecil, pakai bahasa sederhana. Masyarakat kecil itu inginnya gampang barang beli, gampang mengakses kesehatan, dan gampang memperoleh pendidikan. Itu tidak usah canggih-canggih gitu. Tapi untuk kelompok menengah memang diskusinya rada panjang. Kalau kandidat-kandidat tersebut memerlukan dukungan politik dan dukungan simpati. Karena harus menjelaskan segala macam mengenai, kan ada aglomerasi yang terbangun di Jawa Barat. Paling tidak ada Bandung Raya, ada kawasan Bogor Raya, Rebana,
dan rebana disiapkan untuk urusan bisnis segala macam. Di Bandung juga erat kaitannya dengan daya dukung lingkungan. Di Jawa Barat Utara juga ada bentang alam yang harus diperbaiki. Itu harus menjelaskan itu. Bagaimana gagasan-gagasan kepada kandidat mampu menyelami hal terdalam yang menjadi masalah di Jawa Barat. Kemudian mampu ngigelan lah istilahnya, dan mampu memberikan solusi. Paling tidak selama 5 tahun memang tidak akan 100% solusi terbangun, tapi paling tidak memberikan fondasi untuk pembangunan Jawa Barat itu untuk dilanjutkan oleh gubernur yang akan datang. Oke, jadi pemirsa apa kabar .news, itu tadi pembicaraan kita seputar akhir ya dari tahap pendaftaran. Ya, kita nunggu tahapan selanjutnya. Setelah pendaftaran ada verifikasi ya. Ada tes kesehatan sekarang. Tes kesehatan, kemudian macam-macam lah. Nanti dilanjutkan oleh kampanye. Tapi yang jelas ya, melihat komposisi para kandidat ya yang akan ikut berkontestasi, ini mau tidak mau mereka harus mempersiapkan program-program ya, itu atau tawaran-tawaran yang tidak biasa-biasa lagi. Itu harus lebih progresif ke depan, harus menjanjikan percepatan-percepatan, lompatan-lompatan gitu, sehingga apa yang sekarang terjadi di Jawa Barat itu bisa secepatnya ditangani, diatasi, ditanggulangi, sambil tadi seperti kata Habib mempersiapkan tahapan-tahapan berikutnya. Demikian obrolan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.